Ya, Bu. Pada struktur teks laporan hasil observasi juga memiliki struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu definisi umum. Sebelumnya ada yang tahu apa itu definisi umum? Berisi tentang hasil pengamatan. Betul sekali. Pada bagian definisi umum biasanya berisi tentang hasil pengamatan atau awalan dari teks laporan hasil observasi. Kemudian di situ biasanya berisi teks, terus konteks laporan hasil pengamatan dari teks laporan hasil observasi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Biasanya pada bagian ini berisi penjelasan yang lebih terperinci mengenai beberapa bagian dari teks laporan hasil observasi. Kemudian yang terakhir deskripsi manfaat. Biasanya berisi tentang penjelasan manfaat dari laporan teks hasil observasi, ya biasanya juga berisi kesimpulan dari teks tersebut. Kemudian ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu bersifat objektif dan universal. Nah, maksudnya bersifat objektif dan universal itu ditulis berdasarkan apa yang telah diamati dan universal seperti itu. Kemudian ditulis secara lengkap dan sempurna. Maksudnya pada saat pengamatan itu ketika ada penemuan itu harus ditulis secara lengkap dan sempurna, ditulis dengan sebenar-benarnya seperti itu ya anak-anak. Kemudian objek yang dibahas berupa objek tunggal. Berarti ketika kalian pengamatan objeknya itu harus satu saja, tidak boleh objek yang lain seperti itu ya. Kemudian dituliskan berdasarkan fakta. Laporan yang ditulis yaitu berdasarkan fakta dan data dari hasil pengamatan tersebut. Kemudian sudah terbukti kebenarannya. Biasanya teks laporan hasil observasi itu berupa penemuan baru ya, tidak boleh penemuan yang lama. Biasanya 2 tahun terakhir jaraknya seperti itu. Kemudian yang terakhir tidak mengandung prasangka, maksudnya tidak mengandung hal-hal yang negatif seperti itu anak-anak. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, yang masuk ke kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu menggunakan kata kerja. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kata kerja? Kata yang sedang melakukan sesuatu, Bu. Ya, betul. Contohnya seperti apa, Mbak Rami? Menulis. Ya, betul sekali. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Rami. Terima kasih. Kemudian menggunakan nomina. Biasanya teks laporan hasil observasi itu menggunakan nomina ya, seperti apa? Contohnya seperti apa kata nomina? Kata benda, kata verba, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi. Apa konjungsi anak-anak yang tahu? Betul. Contohnya seperti apa? Oke, tepuk tangan kita semua. Lanjut ke yang terakhir ya, karena kesimpulan pada pembelajaran. Kesimpulan pada teks laporan hasil observasi yaitu teks adalah teks yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan sistematif mengenai suatu objek atau situasi yang dilakukan setelah investigasi seperti itu anak-anak. Kemudian ibu mempunyai kuis pertanyaan pada hari ini. Tenang dulu ya anak-anak, santai. Kita bikin santai pembelajaran hari ini, jangan bikin pusing. Cara mainnya yaitu ibu akan butuh 4 siswa ya, nanti maju untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari media pembelajaran yang sudah ibu buat. Yang pertama, kalian hobi Mbak dulu, kemudian nanti ambil satu, milih, kemudian langsung dijawab seperti itu. Baik dimengerti? Bisa, Bu. Ya, siapa yang mau mengenalkan? Saya. Gak usah Mbak, main dulu saja.
skripsi Mbak Nisa. Ini dari tempat. Terus ya. Kalian itu disuruh diskusi anak-anak, jangan ngobrol sendiri. Ya ini dari tadi mau ngobrol kenapa? Ini. Ada masalah apa sih sama hidup lu? Mempercayakan saja diskusi. Ya sopan lu belajar dulu. Bu, sudah bu. Sudah bagus jawab. Maju depan ya, ada ke sana. Sebutkan Didengarkan ya anak-anak. Sebutkan ciri-ciri teks hasil observasi. Yang pertama, deskripsi yang detail mengandung deskripsi tentang objek, kejadian, fenomena yang diamati, mencakup penggambaran visual, sensorik dan deskripsi, terus kemudian objektif, lalu kemudian sistematika. Laporan observasi memiliki struktur yang sistematik, dimulai dari pendahuluan, menjelaskan tujuan dan konteks observasi, metode yang digunakan, dan hasilnya. Kemudian faktual, keakuratan data, dan kemudian analisis, kemudian objek yang diamati harus tunggal. Sudah bu? Ya betul sekali, beri apa? Dianya mana bu? Ya nanti ya. Oh ya. Saya bu, saya. Ya ya. Dibaca yang keras ya. Bu. Anak-anak mau didengerin ya. Ya harus mau ya baca. Masa baik. Jelaskan perbedaan tes LHO dengan tes deskripsi. Tes laporan observasi dibuat untuk kebutuhan ilmiah dengan berupa pengamatan atau penelitian yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Adapun teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan peristiwa atau fenomena secara khusus, sifatnya unik dan individual dan waktu tertentu. Ya betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Ayu. Kita lanjut yang ke Sebutkan struktur teks laporan hasil observasi, yaitu ada deskripsi umum, bagian, dan deskripsi manfaat. Ya betul sekali Mbak Radio. Apa yang dimaksud bersifat universal dan objektif? Bersifat universal artinya teks laporan tersebut berisi penjabaran umum atau melaporkan suatu hasil dari pengamatan yang bersifat umum dan mendunia. Bersifat objektif artinya teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang terjadi. Ya betul sekali. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ibu tunjuk saja ya. Untuk yang tadi mainan HP terus, Mbak Risa bisa memberi kesimpulan pembelajaran hari ini. Teks laporan hasil observasi. Bu bercanda bu. Bercanda bu. Ini Bu Nisa di hukum aja bu. Tulisan yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan dulu. Ya betul sekali, beri pengalaman Mbak Risa. Boleh berdiri anak-anak? Boleh. Mau yang stop ini Bu. Iya, ibu punya ide di sini. Ya, yang pertama itu ibu punya ide tepuk-tepuk ya. Ketika ibu bilang selamat pagi, maka kalian tepuk 1 kali. Nanti kalau bilang selamat siang, tepuk 2 kali. Ya, kalau ibu bilang selamat siang, maka tepuk 2 kali. Oke, adanya sana semua ya. Baru yang Kan lain, mau bisa. Sana aja mas, dari sana. Sana lagi ya. Mbak, sana Mbak. Oh iya. Bu ini boleh digeser Iya boleh boleh.
Kasih Bu.